Pergi ke warung membeli kemiri, tetapi di jalan bertemu lebah. Jadikan rasa takut sebagai senjata agar hati-hati, bukan alasan untuk berhenti melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatanku lagi ya. Jadi untuk kalian yang penasaran, kalian ikutin terus videoku dan jangan kalian skip ya. Ini aku mau share aktivitas aku di siang hari. Jadi ini tuh nggak ke pagi-pagian banget dan nggak terlalu siang juga. Jadi anggap aja lah ini tuh menjelang siang ya teman-teman. Jadi tadi itu tuh aku pertama-tama itu aku salin air kelapa. Jadi pak suami itu ada ambil kelapa muda tadi ya di dekat rumah mama mertua. Jadi itu kelapanya itu dikupas lalu diisikan ke dalam teko. Tapi tekonya itu menurutku terlalu besar gitu teman-teman. Jadi aku pindahin ke yang lebih kecil. Kenapa ngambil kelapa muda? Karena kan anak-anak itu lagi demam panas gitu kan. Jadi aku kasih minum air kelapa muda supaya panasnya itu keluar, teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja buat beresin piring dulu. Aku tuh sebenarnya mau beresin belanjaan juga. Jadi karena memang anak-anak itu hari ini tuh demamnya itu lumayan tinggi. Jadi aku itu minta pak suami untuk libur kerja gitu ya teman-teman, supaya nanti kalau misalnya anak-anak itu rewel sekali dua, aku tuh nggak yang terlalu pusing gitu. Jadinya hari ini tuh pak suami memutuskan untuk libur kerja dan dia tuh bantu aku jaga anak-anak dan juga bantu pekerjaan rumah. Berhubung hari ini tuh pak suami libur kerja, aku itu putuskan untuk tadi tuh pergi ke pasar ya teman-teman. Harusnya ini sih masih belum jadwal belanja, tapi aku putuskan aja untuk pergi ke pasar buat tambah-tambahan gitu ya teman-teman. Karena insya Allah aku itu nggak belanja lagi gitu sampai nanti tuh sesudah gajian gitu teman-teman baru belanja. Pokoknya ini tuh dicukup-cukupin aja. Kalau kurang-kurang dikit nanti beli aja kayak telur atau mungkin kayak ikan sarden di warung gitu ya buat tambah-tambahan. Aku tuh belanja kali ini tuh nggak yang terlalu banyak ya, dikit banget. Pokoknya ini tuh cuman kayak tambahan doang gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku itu beresin dulu lah untuk semua piring-piring aku ini karena supaya berasa lega aja gitu dapur ya teman-teman. Karena jujur kalau ngelihat piring itu udah banyak yang numpuk di mana-mana itu rasanya pusing teman-teman. Nah lanjut aja nih teman-teman, di sini tuh aku mau beresin barang-barang yang aku beli tadi di pasar, belanjaan aku yang nggak seberapa gitu ya. Tapi di sini tuh aku tetap beresin dan aku juga mau food prep aja. Ya kalau misalnya sebagai konten kreator walaupun belanja sedikit kayak gini, kalau nggak di food prep rasanya itu sayang teman-teman. Karena sebagai konten kreator kita itu kan suka pusing nyari ide. Nah berhubung lagi ada ide, jangan disia-siakan, pokoknya harus di-record. Nah pas aku tadi lagi mau beresin belanjaan, pak suami itu minta dimasakin telur dadar gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku masakin telur dadar yang super gercep aja. Di sini tuh aku langsung aja bikin telur dadar satu biar nanti pak suami itu makan. Katanya dia tuh pengen makan pakai telur dadar. Alhamdulillah pak suami itu bukan tipe orang yang susah makan ya teman-teman. Dia itu kayak menu-menu yang simpel-simpel aja, telur dadar, telur ceplok. Kalau misalnya pas lagi dia itu lapar ya mau-mau aja gitu. Justru pak suami itu pemilih dalam makanan-makanan yang enak. Kayak ikan-ikan yang besar nggak suka, kayak daging nggak suka gitu ya. Malah lebih suka masakan yang sederhana. Nah ini tuh pak suami bilang masukin ke video dong, katanya. Ya udah aku masukin aja. Sedikit adegan pak suami itu lagi ngajakin si adek main ya teman-teman. Kalau si kakak dia itu tuh lagi tidur gitu ya karena dia tuh merasa lemes gitu teman-teman. Jadi si kakak itu tuh demamnya itu turun naik gitu teman-teman. Kalau adek sih dia tuh udah mulai main gitu. Alhamdulillah juga keadaan aku semakin kesini tuh udah semakin membaik ya teman-teman. Pokoknya sekarang itu badan aku udah lumayan fit dan juga kayak tenggorokan aku udah lumayan berasa lega. Cuman ya masih tetap aja kayak berasa sakit-sakit gitu ya tenggorokan. Mungkin masih efek dari aku itu batuk ya teman-teman. Makanya tenggorokan aku agak rada terasa sakit gitu. Oke deh, udah kelar aku bikinin pak suami itu telur dadar. Pak suami juga itu tadi makannya sama anak-anak. Dan di sini tuh aku lanjut aja buat beresin belanjaan aku. Di sini yang pertama aku beresin telur ayam. Nah teman-teman, untuk harga telur ayam di tempatku itu tuh masih tinggi. Bagaimana harga telur ayam di tempat kalian? Boleh ya teman-teman untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar.
Kalau di tempatku itu biasanya itu dalam setengah papan gitu itu kadang harganya itu 21.000, 22 kayak gitu ya. Tapi ini tuh yang kecil-kecil aja harganya itu 25.000 teman-teman. Kalau di tempatku telur ayam itu tidak dijual per kilo ya teman-teman, tapi dijual per satu papan. Nah, satu papan yang seperti yang aku pegang tadi itu tuh isinya itu sekitar 30 biji, itu tuh sekitar harga 50 ribuan kalau sekarang ya. Dan yang aku beli ini setengahnya teman-teman, jadi 15 butir harganya itu 25.000. Menurutku untuk harga telur itu tuh nggak tahu lah ya kenapa masih mahal gitu ya teman-teman, entah kapan turunnya gitu ya. Kalau untuk barang-barang yang lain alhamdulillah sih udah mulai berangsur-angsur turun sih teman-teman kalau di tempat aku. Terutama yang udah mulai kelihatan turun itu tuh adalah harga cabe. Cuman kalau cabe merah aku nggak tahu ya teman-teman, tapi kalau cabe rawit itu tuh udah turun banget. Yang belanja mingguan sebelumnya itu aku beli harga cabai rawit dengan harga 18.000, tapi di belanja aku kali ini tuh aku belinya itu dengan harga 12.000. Berarti kan udah benar-benar turun banget ya untuk harga cabai rawit di tempatku. Pokoknya rasanya tuh kalau misalnya harga-harga di barang-barang di pasar itu udah mulai turun atau normal, rasanya tuh kayak seneng banget gitu ya teman-teman. Ada yang samaan gak sih? Pasti banyak dong yang samaan. Merasa senang gitu ya kalau misalnya harga-harga udah pada turun, namanya juga emak-emak ya teman-teman. Dan di sini juga aku itu ada beli jengkol juga ya teman-teman. Jadi aku beli jengkolnya itu sih sedikit aja, secukupnya aja gitu aku belinya. Nggak yang banyak-banyak aku belinya ya teman-teman. Aku tuh tambah aja tadi itu 1 kilo karena ya pengen aja gitu stok jengkol itu selalu ada. Karena kan di rumah itu yang paling doyan ya makan jengkol gitu. Makanya ya udahlah di sini tuh aku masak jengkol sering gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi aku belinya itu jengkol yang agak rada muda supaya enak aja buat disambel. Aku tuh lagi nggak pengen makan jengkol yang terlalu tua kayak disemur atau digulai, lagi nggak pengen gitu ya, lebih seneng aja sekarang itu kayak disambel gitu ya teman-teman. Apalagi jengkol yang agak rada muda itu tuh enak banget disambel. Apalagi sambelnya tuh nggak yang terlalu kering atau yang terlalu mateng banget gitu ya. Pokoknya udah agak sedikit layu, nanti diangkat terus pas dimakan itu kayak ada krenyes-krenyesnya, itu mantul banget. Oke, lanjut. Di sini juga aku itu petikin untuk cabai rawit. Aku itu sebenarnya nggak mood banget ya teman-teman ini tuh buat nge-food prep. Cuman aku tuh mikir kalau misalnya aku nggak food prep sekarang, kalau nanti tuh pasti jadinya itu mager gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku tetap paksain aja buat aku itu food prep supaya nanti pas aku itu mau masak, itu tuh aku kayak merasa lebih tenang gitu ya teman-teman. Kayak cabai udah dipetikin, jadi kayak masak juga jauh lebih cepet gitu ya. Siapa nih di antara kalian yang terkadang itu tuh suka mager buat nge-food prep? Ayo dong komen-komen di bawah. Kalau aku tuh sering banget ya teman-teman mager gitu ya buat nge-food prep gitu. Cuman ya terkadang rasa mager harus dilawan ya teman-teman. Apalagi kita ibu rumah tangga yang punya anak kecil gitu ya, food prep ini sangat-sangat membantu sih gitu ya. Apalagi di saat kita food prep, anak-anak itu ada yang jagain, itu tuh nggak boleh banget disia-siain. Harus kita beresin lah semuanya belanjaan kita ini, supaya nanti pas kita itu mau masak, semuanya itu jadi jauh lebih cepat gitu. Oh ya teman-teman, aku sampai lupa nih buat sapa-sapa kalian semua. Aku sapa-sapa kalian dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang udah selalu hadir, yang selalu komen dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif dan juga udah selalu like serta share video aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, Allahumma amin. Oh ya teman-temanku semuanya, aku minta maaf banget belum bisa buat sapa-sapa sekarang ya teman-teman. Insyaallah deh next aku bakalan mulai sapa-sapa lagi. Karena sekarang itu tuh nggak tahu kenapa masih belum bisa ya teman-teman, mataku ini diajak lama-lama buat mantengin handphone gitu ya. Jadinya aku itu
kayak komen-komen itu terkadang aku baca terus aku kasih apa sih kayak kasih love aja gitu ya teman-teman di saat aku lagi agak-agak senggang nggak ngedit gitu. Karena sekarang itu tuh kalau misalnya karena sapa-sapa itu kalau aku nggak tulis itu tuh aku biasanya lupa teman-teman. Jadi terkadang itu mau nulisnya itu masih mager banget gitu ya. Pokoknya aku ini hanya bisa sekarang itu menyapa secara keseluruhan dulu. Semoga kalian itu para penonton setia aku yang sering banget komen. Katanya itu videoku sangat menginspirasi. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Ada tuh beberapa orang yang tidak punya channel gitu ya. Dia tuh sangat-sangat suka katanya dengan video aku. Ada beberapa orang banget itu yang selalu banget komen gitu ya. Masya Allah aku sampai bener-bener terharu. Dia itu nggak punya channel tapi dia tuh sangat mensupport aku banget. Selalu sering untuk apa ya kayak no skip iklan gitu. Nah itu tuh bener-bener bersyukur banget aku ya teman-teman. Dengan teman-teman itu tidak men-skip iklan. Itu juga membantu pendapatan aku di dunia per-YouTuban ya. Karena yang menggaji kami di dunia per-YouTuban itu adalah iklan. Oke deh, balik lagi ya teman-teman untuk ke videonya. Nah, di situ tadi sampahnya udah kebanyakan ya. Jadinya aku itu buang dulu sampahnya lalu aku lanjutin lagi. Oh ya teman-teman, bagaimana menurut kalian untuk dubbing aku kali ini? Aku tuh masih belum bisa yang terlalu membesarkan suaraku banget. Karena kalau misalnya aku besarkan suaraku, itu tuh tenggorokanku masih berasa kesat teman-teman. Jadi aku ngomongnya agak rada pelan ya. Tapi menurut aku malah bagus nggak sih teman-teman kalau misalnya ngomongnya itu agak rada pelan, jadi kayak nggak dikejar-kejar setan gitu ya. Kadang aku sih ngerasa ya teman-teman kayak dubbingku memang terlalu cepat. Cuman terkadang itu aku kayak udah berusaha buat ngepelanin dubbing tapi tetap aja dia itu kenceng atau cepat gitu ya. Mungkin karena memang udah efek keseharian yang udah terbiasa berbicara cepat gitu ya teman-teman. Makanya kadang itu pas dubbing itu tuh suka terbawa suasana gitu ya. Jadinya terkadang ngomongnya itu agak rada cepat. Ya aku hanya bisa berharap semoga kalian itu selalu suka, selalu enjoy dan selalu menikmati video-videoku ini walaupun terkadang videoku ini tuh yang hanya sederhana, nggak ada yang bagus-bagusnya banget gitu ya. Nah ini dia nih teman-teman yang aku belanjakan hari ini. Alhamdulillah ini tuh budgetnya itu nggak sampai 100 ribuan ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah bisa lah buat tambah-tambahin belanjaan aku yang kemarin sampai insya Allah nanti menjelang gajian gitu. Sekarang itu tuh karena Pak suami tuh sering libur gitu ya teman-teman. Terkadang itu kayak lauk-lauk jadi cepat habisnya gitu ya. Untuk di belanja mingguanku kali ini, bukan belanja mingguan sih, anggap aja lah belanja mingguan ya teman-teman. Ini tuh kebanyakan sayur ya, karena kan anak-anak itu lagi nggak terlalu fit. Jadi aku itu mau sering-seringin aja mereka makan sayur supaya untuk nutrisinya mereka itu lebih terpenuhi gitu teman-teman. Aku sih ada juga rencana pengen bikin cemilan, tapi nggak tahu kenapa rasanya itu kok susah banget nyari waktunya gitu ya teman-teman. Merasa sok sibuk gitu ya akunya. Ya terkadang gitulah ya teman-teman, merasa sok sibuk dan juga merasa nggak ada waktu padahal waktu itu ada. Yang sebenarnya itu adalah males ya, tapi sok-sok bilang nggak ada waktu. Pokoknya aku itu lagi berusaha banget sih teman-teman sekarang itu membangun mood aku karena memang semenjak anak-anak sakit moodku itu lumayan rusak teman-teman karena keseringan nggak sesuai jadwalnya itu dengan yang aku harapkan gitu kan, karena kan tergantung keadaan anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku setelah sakit seperti ini tuh kita benar-benar butuh semangat yang luar biasa agar bisa selalu untuk bersemangat dan tetap melakukan aktivitas gitu ya. Oke deh lanjut teman-teman ke videonya lagi. Nah di sini aku itu udah kelar buat food prep kan, udah aku tutupin juga semuanya. Di sini aku lanjut mau susun-susun aja ke dalam ke dalam kulkas. Ya Allah kok bisa lupa ya namanya kulkas. Nah kalian bisa lihat sendiri kan kulkasku itu masih lumayan banyak isinya teman-teman, karena memang kan aku itu belum lama ya habis belanja juga. Ini tuh hanya kayak cuman tambah-tambahan doang. Jadi di sini tuh aku tuh atur-atur aja sih untuk si food container aku ini. Kalau udah pakai food container seperti ini tuh kulkas itu kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Aku sih masih pengen buat nambah food container, cuman nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak belum nemu yang bagus gitu. Semoga deh nanti nemu yang agak rada bagus dan benar-benar tahan gitu ya. Ini tuh udah banyak yang pecah teman-teman. Jadi aku tuh merasa kekurangan untuk food container aku. Alhamdulillah untuk kulkas aku ini tuh sudah penuh lagi, sudah kelihatan full gitu ya. Di sini tuh air kelapa mudanya itu masih ada sisa, jadi aku masukin aja ke dalam kulkas supaya nanti enak ya diminum pas dingin-dingin itu rasanya seger banget.
Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 dan jam 5 sore. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.